Selamat siang, Bethesda. Selamat Kita siang, ketemu lagi ya, Mbak kita Brian. Terima berbicara kasih. lagi masih seputar kesehatan ibu dan anak, terutama kesehatan maternal dan bayi baru lahir. Gimana, Beth, bisa ceritakan terkait dengan sebetulnya apa sih yang menyebabkan terjadinya kematian pada seorang ibu ya? Atau bisa dimulai dengan definisi kematian ibu itu apa? Ya, kalau kita bicara secara teknis ya, kematian ibu adalah kematian yang terjadi pada periode dari hamil, mulai dia hamil sampai hari ke-40 setelah hari ke-42 setelah melahirkan. Jadi dari hamil bulan pertama sampai hari 42 hari setelah melahirkan itu disebut periode kematian ibu. Dan harus disebabkan karena masalah yang terkait dengan kehamilan atau persalinan atau setelah melahirkan. Nah, saya mencoba membahasakan dengan bahasa awam ya Mbak. Kalau saya pakai bahasa hamil, persalinan, postpartum nanti eksklusif lagi hanya untuk kita orang-orang kesehatan. Tapi ini bagian menurut saya kesempatan untuk membuka cakrawala kepada masyarakat umum. Jadi periode kematiannya itu adalah pada saat hamil, dari hamil sampai 42 hari setelah melahirkan dan harus berkaitan dengan proses kehamilan atau persalinan atau masa setelah dia melahirkan. Masa setelah melahirkan itu nifas itu ya? Nifas, jadi kita berbicara periode kehamilan, persalinan, dan nifas. Ya. Kehamilan itu tentu saja 9 bulan. 9 bulan. Masa melahirkan. Kemudian persalinan, disebut persalinan pada saat bayi lahir. Ya, itu, kemudian lalu 42 hari setelah melahirkan. Ya. Dan harus tadi berkaitan dengan itu. Artinya kalau kematiannya misalnya orang nanya, kalau meninggalnya karena ibunya hamil lalu kecelakaan, masuk kematian ibu tidak? Tidak. Karena tidak secara langsung berkaitan dengan proses kehamilan, persalinan dan nifas. Ibunya ada kanker gitu. Oh enggak gitu. Jadi intinya adalah kematiannya itu tidak disebabkan oleh kecelakaan atau karena kanker, itu tidak. Nah, di luar itu masuk dalam penyakit infeksi masuk ya kalau ibunya sakit. Bisa. Jadi infeksi menjadi salah satu penyebab kematian ibu. Seperti itu. Yang tidak adalah tadi yang saya sebutkan kecelakaan atau seperti kanker, itu tidak termasuk. Nah, itu adalah periode. Meskipun orang masyarakat selalu mengatakan, ya benar, kehamilan adalah anugerah gitu ya. Tetapi kita juga perlu ingat, kehamilan itu adalah sebuah risiko. Risiko dalam artian, anytime segala sesuatu bisa terjadi gitu ya. Pada ibu-ibu yang punya pengalaman hamil, melahirkan lalu 42 hari setelah itu, pasti pernah punya pengalaman di masa-masa itu ada kekhawatiran. Apakah karena dia merasa lemas, apakah dia kekurangan darah, atau ada yang punya pengalaman perdarahan pun, itu menunjukkan bahwa kehamilan itu adalah sesuatu hal yang berisiko, sehingga harus dijaga, diperhatikan dengan baik-baik gitu. Nah, yang pertama, kalau saya nih Mbak boleh share adalah, yang pertama kali identifikasi hamil atau tidak hamil. Notifikasi. Secepat mungkin. Identifikasi itu artinya sedini mungkin mengetahui seseorang sedang hamil. Begitu ya? Ya, termasuk si ibunya sendiri. Jadi kadang-kadang, ya ini bagian dari kita. Literasi kita pada kesehatan reproduksi rendah gitu ya. Kita itu tidak sadar ketika haidnya terlambat, belum aware nih. Kalau kita lihat ya, seringkali datang kepada tenaga kesehatan, kan justru udah lewat nih, lebih dari 1 bulan. Hah, ternyata saya udah hamil sekian gitu, tanpa disadari. Karena mindsetnya kayaknya baru yakin hamil kalau perutnya udah kelihatan. Gitu ya? Ketika masih kayak perutnya masih rata gitu, masa sih hamil gitu ya. Tapi yang pertama adalah, kalau kepada ibu-ibu, kepada masyarakat, ketika haid pertamanya terlambat, atau kemudian ada morning sickness, muntah itu salah satu tanda ya. Jadi kita perlu mengetahui tanda-tanda kehamilan gitu, misalnya haid yang terlambat, kemudian ada morning sickness, mual, muntah pada pagi hari umumnya, kemudian juga
berasa kayak badannya kurang nyaman begitu. Nah, kita harus segera berpikir, oh saya harus periksa gitu ya. Kita tuh mindset kita adalah pergi ke fasilitas kesehatan ketika nggak bisa bangun tidur, ketika nggak bisa kerja. Nggak boleh gitu. Jadi kalau ada satu hal aja yang kita badannya nggak bagus gitu, itu segeralah ke vaskes gitu. Jadi kalau haidnya terlambat, carilah bidan, carilah puskesmas, carilah dokter untuk memeriksakan. Jadi yang pertama sekali adalah identifikasi kehamilan sedini mungkin. Yang kedua, harus diingat selama 9 bulan kehamilan, kita harus ibu-ibu, anak-anak perempuan kita yang hamil harus diingatkan dan harus dikerjakan untuk memeriksakan kehamilan paling sedikit 6 kali. Kayaknya ada yang berubah ini Dokter Beth ya. Dulu kayaknya 4 kali loh. Betul, dulu 4 kali. Nah, kebijakan global sebenarnya sekarang mengarahkan 8 kali. Lalu Indonesia mengadaptasinya adalah mengadopsi dan dengan berhitung dengan segala situasi adalah 6 kali. Kenapa menjadi 6 kali? Karena tujuannya satu, untuk bisa memantau monitoring kehamilan ibu menjadi lebih baik lagi sehingga tidak ada yang terlewatkan. Supaya yang namanya emergency atau komplikasi bisa ditangani segera. Nah, itu tujuannya kenapa berubah menjadi 6 kali. Nah, 6 kali itu kapan saja? Pada 3 bulan pertama atau istilah orang awam hamil muda harus 2 kali periksa hamilnya. 1 kali harus bersama dengan dokter. Penting dengan dokter. Supaya bisa nanti. Itu yang pertama? Ya, yang pertama harus dengan dokter. Dokternya dokter umum ya, nggak harus dokter SPOG, tidak. Dokter di puskesmas dan sekarang negara sudah menyiapkan di puskesmas ada USG dan dokter-dokter yang dilatih untuk menggunakan USG. Secara bertahap sudah dilatih. Ini juga untuk mengklarifikasi untuk memberi informasi kepada masyarakat bagaimana negara mempersiapkan pelayanan yang berkualitas secara bertahap kepada masyarakat. Jadi kehamilan pertama, kontrol hamil pertama dengan dokter. Nanti akan diperiksa seluruh pemeriksaan lab, lalu kemudian ada periksa dengan USG. Itu untuk melihat apakah janinnya tumbuh dengan normal. Ya. Padahal masih pertama itu ya, masih penting. Tapi Beth, sebelum kita lanjut ke pemeriksaan kehamilan berikutnya. Kalau tadi melihat betapa pentingnya pemeriksaan kehamilan yang pertama dengan dokter, ada periksa USG segala macam, gimana ya? Kan nggak semua daerah kita itu, tidak semua ibu itu bisa datang ke fasilitas kesehatan punya fasilitas itu. Kalau yang terdekat adalah bidan misalnya. Nah, kalau yang terdekat adalah bidan, pertanyaannya kemudian kita sebenarnya kan negara tidak membatasi ya bahwa harus di puskesmas. Jadi di praktek bidan yang kebetulan ada dokternya kan kita juga lihat ya bidan berjejaring sama dokter. Lalu ada klinik pratama. Di beberapa klinik pratama juga ada kok yang namanya USG dan dokter. Itu bisa kita akses ke sana. Jadi tapi penting ya artinya pemeriksaan USG di kunjungan pertama itu sangat penting. Karena apa menjadi penting? Karena itu adalah salah satu kita belajar nih dari pengalaman adalah penting untuk melihat apakah janinnya tumbuh dengan baik atau tidak, atau jangan-jangan ada kelainan cacat. Nah, kalau cacat kan berarti kita harus mempersiapkan si ibunya, apa yang harus dilakukan. Mengenal dari awal itu ada deteksi dini menjadi penting gitu. Jadi dalam hamil muda harus 2 kali kontrol. Pertama kali adalah dengan dokter. Yang kontrol kedua boleh dengan bidan. Itu waktunya masih di hamil muda. Hamil muda itu adalah sampai 3 bulan. 0 sampai 3 bulan. Jadi selama 0 sampai 3 bulan itu 2 kali. 2 kali. Nah, 2 kali periksa. Lalu nanti usia 4 sampai 6 bulan itu ada 1 kali. Cukup 1 kali saja periksa kontrolnya. Jadi boleh dipilih bulan ke-4 kah, bulan ke-5 atau bulan ke-6. Minimal 1 kali ya. Nanti di 3 bulan terakhir itu harus 3 kali periksanya. 1 kali dengan dokter, 2 kali dengan bidan. Nah, tentu ditanya. Minimal 1 kali dengan dokter begitu ya. Ya. Kalau tadi yang di trimester kedua. Cukup 1 kali. Boleh dengan dokter atau bidan? Boleh, bebas gitu ya. Ya. Nah, kenapa harus ada dokter lagi menjelang melahirkan? Nah, itu untuk melihat
letak janinnya di mana? Apakah nanti ibunya ini bisa melahirkan normal atau harus pakai seksio? Nah, kalau ternyata dilihat, misalnya, panggulnya ini sempit, nanti bayinya susah keluar, nanti melahirkannya bisa macet gitu ya. Ini sepertinya harus dipersiapkan untuk seksio. Nah, kalau itu kan artinya si bidan atau puskesmas itu sudah menghubungi rumah sakit dan SPOG. Ini kira-kira tanggal sekian, bulan sekian akan ada ibu yang mau melahirkan dengan operasi sesar. Kenapa harus operasi sesar? Karena kalau dilihat dari USG, janinnya itu besar, terlalu besar, sementara pintu panggul ibunya sempit. Atau dibilang, ini bayinya kelilit tali pusar banyak banget, bayinya aktif gitu ya. Jadi udah dipersiapkan, rumah sakit mempersiapkan diri untuk menerima rujukan ini. Di sisi lain, si ibu pun mulai dipersiapkan, Bu, nanti akan menjalani operasi, jadi psikologisnya juga dipersiapkan. Jadi minimal 6 kali pemeriksaan kehamilan selama 9 bulan dengan tadi pembagian tersebut. Dan apa tujuannya? Nah, selama hamil tentunya pada periksa itu ada pemeriksaan. Kalau istilahnya ibu bidan atau orang kesehatan namanya 10T. Nah, kalau ke ibu awam itu kalau sederhana saya mengatakan begini. Ibu hamil kalau periksa kontrol itu harus diperiksa suhunya, demam atau tidak. Diperiksa nadinya untuk tahu denyut jantungnya itu normal atau tidak normal. Kalau tidak normal, misalnya terlalu cepat atau iramanya tidak teratur. Jadi duk 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 duk. Nah, itu berarti ibu tersebut harus segera dirujuk ke dokter jantung atau penyakit dalam supaya bisa ditangani lebih baik gitu. Harus diperiksa jumlah nafasnya berapa? Yang normal nih kita orang sehat itu 16 kali nafas normalnya. Kalau lebih cepat, nah itu kan kenapa ini nafasnya cepat? Harus ditangani. Tensi, tekanan darah, ini paling penting. Salah satu penyebab kematian ibu adalah karena eklamsi. Eklamsi itu apa? Keracunan kehamilan karena tensinya tinggi. Gitu. Selama hamil 9 bulan itu harusnya tensi itu dijaga dalam batas normal. Kalau dia ternyata tensinya di atas 120/80, itu harus ditangani. Supaya ibunya tidak jatuh kepada eklamsi yang bikin kejang, tidak sadarkan diri. Nah, apalagi yang harus diperiksa gitu. Pasti diperiksa kehamilannya. Jadi nanti diukur kehamilan setiap bulan, apakah janinnya bertumbuh dengan baik. Pertambahan itu perutnya nambah besar berapa senti. Penting itu untuk diketahui. Ibu-ibu juga harus tahu. Kalau hamil 3 bulan berapa besar sih perut saya? Hamil 5 bulan berapa? Normal enggak? Gitu ya. Apalagi periksa laboratorium. Di laboratorium apa? Satu, perlu tahu golongan darah. Kenapa perlu tahu golongan darah? Jauh-jauh kita berharap ibu-ibu akan selalu sehat, selamat gitu. Tapi kita harus tetap mempersiapkan. Kalau sewaktu-waktu terjadi perdarahan, kita bisa menyiapkan donor darah. Karena itu perlu tahu apa golongan darah ibu. Yang kedua, HB. Ibu anemia atau tidak? Kalau anemia, perbaikan dengan nutrisi. Makannya diperbaiki, lalu dari program ada PMT, lalu ada nanti pemberian tablet tambah besi, gitu ya. Apalagi yang harus diperiksa? Katanya glukoprotein. Nah, periksa kadar gula supaya untuk tahu ibunya ada diabetes atau tidak. Protein apa? Itu untuk menunjukkan, itu kalau protein tinggi itu juga menunjukkan sebenarnya arahnya kaitannya dengan tadi tekanan darah tinggi. Kaitannya untuk mencegah risiko-risiko ya, komplikasi yang mungkin terjadi. Apalagi yang akan diperiksa? Ada program negara, namanya triple eliminasi. Pemeriksaan untuk mendeteksi apakah ada HIV, sifilis, dan hepatitis B. Kita ingin mencegah penularan 3 penyakit ini, HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu kepada bayi. Kita tahu bahwa sekarang angka di Indonesia itu ini cukup tinggi, apalagi terlebih hepatitis B. Dan penularan hepatitis B jauh lebih cepat dibandingkan daripada sifilis ataupun
HIV gitu ya. Nah, ini program eliminasi ini triple eliminasi ini menjadi program negara. Ini adalah pemeriksaan lab yang dilakukan pada saat pemeriksaan kehamilan. Jadi ibu-ibu yang periksa hamil, pastikan Anda diperiksa ini. Satu lagi pemeriksaan fisik yang tadi saya sempat lupa adalah periksa lengan, lingkar lengan. Kenapa perlu diperiksa lingkar lengan? Itu untuk menunjukkan status nutrisi ibu, status gizi ibu. Kalau dia kurang dari 23,5, maka ibunya mengalami kekurangan energi kronik. Ini menunjukkan ibunya nutrisinya kurang baik. Apa yang kita takutkan? Takutnya itu yang tadi, stunting. Maka menghasilkan anak stunting. Nah, jadi itu yang harus, itu jenis pemeriksaan yang pasti akan dilakukan pada saat kontrol kehamilan. Ibu-ibu harus selalu tanya, saya udah diperiksa ini belum? Masih centang. Itu yang disebut dengan 10T tadi ya? 10T. Dan seharusnya di bagian terakhir, ibu-ibu akan menerima konseling, edukasi dari pemberi pelayanan, apakah dokter atau ibu bidan. Ibu-ibu bisa berdiskusi, menyampaikan apa keluhannya, apa kekhawatirannya, atau ingin bertanya tentang bagaimana saya harus makan, ukuran makan saya berapa, nasi saya perlu 2 piring kah karena saya ada punya bayi. Nah, itu diskusinya di situ. Dan tata laksana apabila si ibu ada sakit. Nah, itu adalah hal-hal yang harus dilakukan pada saat pemeriksaan kehamilan selama 9 bulan. Di 6 kali kontrol itu, minimal 6 kali, itu perlu dipenuhi. Saya ingin menyampaikan bahwa ibu-ibu taunya kalau nanya, dok supaya saya nggak lupa taunya di mana dong? Kita punya yang namanya buku KIA. Negara mencetak dan membagikan itu untuk seluruh ibu-ibu yang ada di Indonesia. Nah, di rumah sakit swasta kali atau bidan praktek swasta bisa menyediakan ada buku sendiri. Beberapa rumah sakit swasta saya lihat namanya mungkin cetak namanya rapor kesehatan. Nggak apa-apa, apapun namanya itu, tapi komponennya itu tetap sama gitu. Bawalah itu, isilah, itu harus terus diisi. Jadi pertama harus diperiksa, itu harus diisi oleh pemberi layanan. Dan ibu-ibu harus rajin membaca untuk melihat, saya ini rapornya bagus nggak selama hamil? Apa yang perlu saya perbaiki? Jadi penting untuk memakai, mencatatkan dan mempelajari buku KIA tersebut. Pada saat melahirkan nanti, udah sampai di tanggal melahirkan, itu harus melahirkan di fasilitas kesehatan. Nggak ada lagi tuh melahirkan di rumah, tidak ada lagi tuh melahirkan sama dukun. Terlalu berbahaya. Kita harus melahirkan di fasilitas kesehatan dan didampingi minimal 2 orang tenaga kesehatan terampil gitu. Jadi ibu-ibu melahirkan di fasilitas kesehatan, apakah Itu puskesmas. semua fasilitas kesehatan mempunyai kemampuan ya untuk memberikan pertolongan persalinan. Fasilitas kesehatan tentunya kan sekarang negara sudah membuat sistem akreditasi yang mana gitu ya. Misalnya kalau puskesmas, seluruh namanya puskesmas wajib mampu memberikan. Jadi kalau puskesmas pasti bisa dong wajib, gitu ya. ya wajib dia memberikan Tapi pelayanan kalau daerah persalinan. terpencil gimana ya Bet ya? Nah, Ini kita kan ngomongin puskesmas nggak cuma puskesmas yang di Jakarta nih. betul. Nah, di daerah sebenarnya negara kan juga memfasilitasi dengan yang namanya rumah tunggu kelahiran. Jadi itu pemerintah juga kah yang menyediakan? ya bersama dengan masyarakat. Jadi kan pemerintah menyediakan program yang namanya rumah tunggu persalinan. Artinya apa? Pada daerah-daerah yang kesulitan akses, terlalu jauh nih untuk mencapai puskesmas atau rumah sakit gitu. Negara itu mengatakan, oke, saya sediakan anggaran untuk namanya rumah tunggu. Katakan nih Mbak, kira-kira taksirannya, hitungan persalinannya adalah tanggal 22 November, besok gitu ya. Maka negara dalam rumah tunggu persalinan itu, si ibu bisa tinggal di sana seminggu sebelum taksiran atau seminggu sesudah. Jadi ada range-nya lah gitu. Nah sekarang kan negara udah nyediain anggaran. Jadi tinggallah dinas kesehatan kabupaten, puskesmas dan masyarakat setempat kolaboratif dong. Ya rumah mana, bangunan mana yang mau kita pakai sebagai rumah tunggunya. Jadi si ibu ditempatkan di situ, biaya untuk dia makan itu disediakan negara.
Pada hari H dia mau melahirkan, dia nggak perlu kesulitan lagi mesti jalan 2 jam, 3 jam. Karena Jadi akses rumah jalan. rumah tunggu itu dekat dengan fasilitas Ya, kesehatan. Artinya nggak ada alasan ya Bet ya sekarang. Maksudnya nggak ada alasan bahwa seorang ibu itu tidak bisa datang ke fasilitas kesehatan untuk pertolongan persalinan karena jauh misalnya. ya Kan betul, harus ada upaya-upaya ya untuk betul. mendekatkan diri. Jadi dari sisi pemerintah kan sudah menyediakan. Oke, kalau jaraknya jauh, aksesnya jauh, saya sediakan rumah tunggu. Nah sekarang kalau negara udah sediakan, bagaimana masyarakat berkontribusi? Masyarakat kontribusinya sederhana gini. Ini pengalaman saya melihat rumah tunggu. Negara udah capek-capek nih nyediain ya. Kadang-kadang nggak dimanfaatkan. Kenapa? Karena ibunya bilang, kalau saya pergi ke rumah tunggu, siapa yang ngurus suami dan Iya. anak? Jadi ada situasi sosial yang harus diselesaikan. Yang menurut saya itu bukan lagi jangan dibebankan kepada lini kesehatan dong, Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Porsinya masyarakat, misalnya Solidaritas rukun ya, solidaritas masyarakat. solidaritasnya tetangga. Oke Bu, kita temanin ibu di rumah tunggu. Anaknya sampean sama suami nanti kita bantuin ngurusin. Nah itu, Ya. jadi support sistemnya ya, Ya. itu adalah kontribusi masyarakat. Jadi di daerah yang terpencil ada terobosan dengan rumah tunggu. Rumah tunggu berfungsi apabila pertama puskesmasnya berjalan, rumah sakitnya juga ready untuk menerima rujukan. Kemudian dari masyarakatnya juga kooperatif untuk membangun sebuah support system. Nah, kalau udah selesai nih, melahirkan selamat, ibu selamat, bayi selamat. Nah, ingat pada saat melahirkan, satu yang penting untuk bayi kita, inisiasi menyusu dini. Yang pertama kali, jangan pernah dilupakan, inisiasi menyusu dini. Itu investasi Artinya kita. apa tuh inisiasi menyusu dini? Dini. Jadi bayi begitu lahir ditempelkan di dada ibu dan biarkan bayi mencari puting susu ibu dan menerima kolostrum. Kolostrum itu apa? Cairan yang pertama kali keluar dari payudara ibu. Warnanya memang kekuningan. Jangan dibuang karena justru itu adalah sumber kekebalan imunitas buat anak-anak kita. Jadi itu yang pertama, jangan pernah dilupakan untuk setiap bayi yang lahir, jangan langsung begitu lahir, potong tali pusar, bawa ke Mandiin lagi. dimandiin atau ditaruh di bawah lampu. Enggak, Sekarang enggak ya? Sekarang enggak. enggak, harus tempelkan ke ibu. Tapi ya banyak kita suka lupa masih dengan perilaku lama, dibunting tali pusar terus dibawa ke tempat lain atau dibawain lampu infant warmer terus dilap dikeringin. Nih Bu, bayinya cantik. Padahal gitu. nggak harus ya, langsung Padahal saja begitu lahir langsung ditaruh. Taruh ke dada ibu. Cuman kadang-kadang 1 jam pertama itu ibunya tetap belum keluar. Banyak juga yang belum bisa keluar ASI-nya. Ya betul. Gak ada masalah ya. Nggak Yang ada penting masalah. dia belajar mencari mencari cari puting. Iya. Bahkan kita tahu kadang-kadang beberapa ibu ASI-nya baru keluar adalah hari ketiga. Itu banyak terjadi gitu. Tapi kita mengatakan bahwa IMD itu perlu dilakukan karena itu pertama bonding dengan si ibu, dan jangan salah, ketika touch skin antara si bayi sama si ibu itu juga bagian dari imunitas dia selain Ya. bonding psikologis Ya. gitu ya. Nanti jangan lupakan IMD, lalu tali pusarnya dirawat. Tali pusar jangan dikasih macam-macam, ibu-ibu sekalian, nenek-nenek sekalian ya, jangan dikasih tepung, kopi. Ingat itu bukan makanan, jadi nggak perlu dibumbui gitu ya. Rawat dengan kering, baru boleh dimandikan kalau sudah lewat 6 jam. Kalau perlu hari pertama bayi nggak usah mandi, cukup dilap, dibersihkan. Ya, penting untuk menjaga kehangatan si bayi. Suhunya harus tetap hangat gitu. Lalu pastikan si bayi itu minum yang cukup. Nah sekarang ini yang susah. Kita punya program dengan ASI eksklusif. Kita ingin semua bayi kita itu mendapatkan. Ini ceritanya sudah sudah selesai nih, masalah persalinannya udah selesai ya. Ya. Nah sekarang kita masuk ke si bayinya gitu. Ya. Nah si bayi ini kan harus terima ASI eksklusif 6 bulan. Kenapa? Karena pertama ASI eksklusif itu bagian dari nutrisi yang paling baik pada bayi. Kedua,
dia juga menjadi sumber imunitas. Nah sekarang yang jadi kendala adalah seringkali ASI nggak langsung keluar, nggak langsung cerot gitu ya, Iya, kayak ya. selang dibuka keran gitu, enggak gitu. Bisa yang butuh hari kedua, ketiga. Nah kalau kayak gitu terjadinya gimana tuh Bet tuh? Nah paling sering Karena pasti berat badannya turun tuh kalau kayak begitu tuh. nggak apa-apa. Nangis dan nangis, Nangis, nangis yang bikin nangis, panik yang kan. bikin panik nangis. Kalau berat badan turun, sudah pasti pada minggu pertama akan ada penurunan berat badan bayi. Tapi beratnya nggak langsung drop gitu, karena kan tadinya bayi itu kan di dalam cairan, Iya. dalam rahim ibu, komponen air di dalam badannya kan relatif lebih besar, ya kan? Dan dia di dalam, tidak ada penguapan, Iya. sehingga berat badannya pada katakan lahirnya adalah 3.000 gram atau 3 kilo gitu kan. Waktu lahir nih, karena kan nggak selama di dalam kandungan ibu terlindungi, nggak ada penguapan ya 3.000. Tapi hitung nanti hari pertama, kedua, ketiga pasti akan ada mulai menyusut berapa gram. Karena kan mulai ada penguapan, bayinya berkeringat ya. Nggak perlu khawatir di situ. Tentang penurunan pasti akan ada penurunan. Nah tapi yang menjadi krusial adalah kan yang paling sering bikin stres adalah bayinya nangis. Bayinya nangis terus mulai datang Terus neneknya bapaknya, nanti yang neneknya ribut. mau cuma apa? Kasih Masukin aja minum pisang di ASI. situ. Pakai aja susu formula, kasih makan pisang gitu ya. Nanti kalau di Atau nasi di apa tuh? dimakan dulu terus dikunyah-kunyah sama neneknya atau ibunya terus dikasih sama bayinya gitu ya. Pertama nih, dan kadang-kadang bilang gini, saya aja ngalamin. Ibu saya kalau bilang, enggak itu ASI. Apa kata ibu saya? Kamu aja dulu saya kasih susu. Nyatanya kamu jadi dokter. Bayangin. Repot tuh kalau udah Repot ngomong tuh kayak kan? begitu tuh repot ya. Repot kan? Gitu. Tapi enggak. Kalau bayi menangis, yang perlu kan kita bisa lihat dan kita selalu menyediakan, menurut saya sekarang sudah banyak perubahan lah ya. Dokter-dokter dan bidan sebenarnya juga sudah mulai menyadari pentingnya ASI gitu. Kita kan bisa melihat secara situasional. Apakah memang bayi ini masih tetap bisa bertahan? Selama 3 hari sebenarnya tanpa ASI nggak ada masalah, nggak usah takut. Selama 3 hari, Dia punya ibu tidak cadangan. mengeluarkan ASI, itu masih nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bayi masih punya cadangan, cukup, preserve-nya dia bisa. Nah, mengatasi dia untuk tidak nangis apa? Ya. Tetap tempelkan si bayinya, Beri tetap kehangatan. ya tetap dibuatkan ditenangkan. posisi seperti menyusu. Jadi bayinya tetap ditempelkan dan menyusu mengisap puting ibu gitu. Jadi dia tetap, walaupun karena kita harus ingat refleks mengisap akan merangsang produksi ASI gitu kan. Jadi penting gitu. Jadi si bayinya merasa tenang ya kan. Di lain pihak itu merangsang produksi ASI gitu. Jadi itu dokter-dokter ataupun bidan dan saya ingat para teman-teman konselor ASI itu juga kan sudah punya ya, siap membantu gitu. Kalau ASI nggak keluar, apa yang harus dilakukan? Baik secara psikologis, terus yang nanti ada pijetan, ada bagaimana nutrisinya, lalu kemudian kalau diperlukan ada medikasi, obat yang harus diberikan untuk merangsang produksi ASI, itu bisa dilakukan. Tapi jarang ya dok ya? Sangat jarang. Ya. Hanya pada keadaan-keadaan yang extremely, yang memang setelah berdasarkan penilaian dokter, seharusnya berdasarkan penilaian medis, baru kita menetapkan ya anak ini harus minum pakai susu formula. Harusnya kita ke sana. Tanpa ada analisis seperti itu, seharusnya kita tetap pada prinsip ASI eksklusif yang utama. Jangan pernah memberikan pisang. Pengalaman saya dulu waktu sekolah kedokteran, bayi tiba-tiba nggak bisa nafas. Di ronsen ternyata pisangnya nyangkut. Ya iya, belum punya gigi, belum punya kemampuan refleks untuk menelan makanan besar, kenapa dikasih makan pisang? Dan ususnya juga mungkin belum mampu juga ya untuk mencerna yang padat ya. Ya. Nah, apalagi kenapa orang mengatakan, emang apa salahnya minum susu formula? Bu, pertama, tidak semua bayi ususnya ramah dengan susu formula. Susu formula bisa menyebabkan intolerance, alergi pada susu formula, akhirnya diare, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, menyiapkan susu formula berarti peralatan kita harus hygiene, steril.
Kalau nggak bersih peralatannya, atau sumber airnya tidak bersih, atau tidak dimasak sampai matang airnya, bikin diare juga. Atau takarannya, Takarannya juga, akhirnya kurang gizi dia komposisi, bisa ya. ya. Atau berlebih ya, bisa karena gulanya tinggi Ya, juga ya. dan kalau ibu-ibu mau lihat nih, membandingkan antara bayi yang minum ASI dengan bayi yang minum susu formula. Pegang aja lengannya, akan beda. Lebih Yang satu gimana tuh? sekel, kalau Yang yang sekel yang ASI. ASI. Kalau yang tidak minum ASI, itu nggak sekel. Satu. Kedua, ini pengalaman saya pribadi dengan 2 ponakan saya yang berbeda intervensi. Satu susu formula, satu ASI eksklusif. Mana yang lebih sering sakit? Yang minum susu formula. Itu karena ada Imunitas yang di diberi ASI. ASI. Dan sesuai ya, maksudnya itu memang imunitas untuk manusia. Betul. Satu. Yang kedua, kalau saya nggak salah tuh, produksi ASI ibu itu sangat yang paling pas untuk anak pada usianya. Betul. Ya. Bayi manusia ya dikasih makanan manusia. Bayi kasihlah susunya dari manusia, dari ibu. Masa bayi dikasih susu sapi? Enggak lah. Ya. Kan ini anak kita. Ya. Kita dong yang berikan. Ya. Nah, jadi itu adalah bagian dari ASI plus ingat. Bayi itu begitu lahir, pada hari dia dilahirkan, dia harus menerima imunisasi HB0. Hepatitis. Ya. Itu begitu lahir ya. Jadi sebelum pulang ke rumah harus sudah terima mendapatkan imunisasi HB0. Itu karena itu untuk hepatitis ya, B, ya? karena itu karena memang tinggi kah di kasus Indonesia kita? Sangat tinggi, itu sampai prevalence-nya mencapai hampir 30%. Sehingga kejadian hepatitis. kejadian. Dan kita tahu hepatitis B itu kan bisa berakibat kepada kanker hati di masa ke depan. Nah, jadi untuk mencegahnya itu, pada saat sesudah dia lahir, dia harus menerima, sebelum dibawa pulang harus menerima imunisasi HB0. Kedua, apa yang sekarang harus dilakukan? Sidik hipotiroid. Nah, kenapa perlu diperiksa hipotiroid? Ingat, hipotiroid itu penting. Hormon dari tiroid itu akan menentukan tentang kecerdasan anak juga. Jadi penting, kita ingin tahu apa itu anaknya. Itu apa, diperiksa darahnya ya? Ya, ada. Jadi sudah disiapkan oleh negara, reagennya tinggal diperiksa saja. Makanya harus di fasilitas kesehatan ya. Betul. Kalau enggak mungkin kan itu Nggak diperiksa. mungkin. Kan? Nah, jadi paket pelayanan bayi baru lahir itu ada beberapa. Jadi yang penting kuncinya adalah inisiasi menyusu dini, kemudian imunisasi HB0, kemudian sidik hipotiroid. Dan tentunya bagian pelayanan yang ditimbang berat badan, kemudian diberi salep mata, perawatan tali pusarnya harus kering, nggak boleh kasih macam-macam ke sana. Kemudian apa yang penting lagi? Ibu-ibu selama umur bayi dari 0 sampai 28 hari, bayi wajib dikunjungi oleh tenaga kesehatan sebanyak 3 kali. Dikunjungi loh ini. Iya, harus diperiksa. Tenaga kesehatan datang ke rumah ibu kah? Boleh datang atau si ibunya membawa. Tapi harus ada kontak antara bayi baru lahir ini dengan tenaga kesehatan dalam periode 0 sampai 28 hari. Karena di situ paling berisiko kematian bayi. Okay. Nah, kunjungan pertama biasanya yang pertama kali itu adalah pada saat dia lahir. Jadi sampai 48 jam pertama itu adalah disebut kunjungan yang pertama, KN1. Dari berapa? 0 sampai 48, artinya usia 2 hari. Oke. Kunjungan kedua adalah usia hari ketiga sampai umur ke-7 hari. Jadi 1 minggu, jadi bisa dibayangkan dalam usia 1 minggu bayi harus 2 kali diperiksa. 2 kali, ya. Nah, umur 8 sampai 28 hari itu adalah kunjungan ketiga. Nah, kita kan harus lihat nih, secara tataran sosial kita tuh masih, kalau bayinya belum 3 bulan, 40 hari jangan dibawa keluar lah. Ya. Itu kan kita kehilangan kesempatan nih untuk kunjungan bayi. Padahal penting untuk memantau berat badannya naik, ya? Kemungkinan kematiannya paling tinggi. Lalu juga pemantauan berat badan. Ingat ibu-ibu, berat lahir yang normal adalah 2.500 gram atau 2,5 kilo.
di bawah 2,5 itu tidak normal. Nah itu harus dipantau dengan baik. Bagaimana untuk menaikkan berat badannya dengan baik secara nutrisi, apa yang harus dilakukan oleh ibu, metode apa, sama seperti kayak yang kita sebut ada metode kanguru gitu, itu harus dilakukan gitu. Ataukah dia perlu tambahan makanan nutrisi lain? Gak cukup dengan ASI kalau mau mengejar itu satu. Yang kedua apalagi? Jangan ini, kadang-kadang ya kita, happy banget kalau bayinya lahirnya di atas 3.500. Misalnya 4 kilo gitu. Gede gitu, Gede. sehat begitu Sehat, ya. katanya happy gitu ya. Ibu-ibu. Padahal lahirnya susah tuh. Satu, bayi lahir susah. Kedua sebenarnya kita tuh, kalau dokter tuh udah pusing. Aduh bayinya gede, gimana gue ngelahirin nanti. Satu. Kedua kita juga kalau di dalam studi-studi kita lihat di internasional, mereka mulai khawatir. Bayi-bayi yang besar seperti ini, apakah nanti ke depan punya kecenderungan obesitas anak ini. Jadi kalau enggak usah, jadi jangan berkecil hati ketika anaknya atau cucunya lahir 2.500, 2.800, enggak usah khawatir. Yang penting minimalnya tadi ya 2.500 ya. Nanti bisa dikejar. Bawahnya. Pada saat dia sudah lahir, kejar ASI banyak gitu ya. ASI selama 6 bulan, lalu di usia 6 bulan mulai makanan pendamping ASI. Iya. Nah, jadi tadi itu yang perlu diingat, si bayinya sampai usia 28 hari harus sudah menerima kunjungan. Saat yang bersamaan, si ibunya juga ada kunjungan. Ibunya itu sudah melahirkan, tetap terima pemeriksaan. Jangan dipikir habis melahirkan selesai tugas. Oh belum. Ibu harus menerima 4 kali pemeriksaan dari bidan. 3 yang pertama itu sangat krusial. Karena di situ sering kejadian kematian karena komplikasi. Apakah karena infeksi, atau karena hipertensi, atau ada kejadian perdarahan. Nah, kunjungan keempat penting. Biasanya untuk memastikan ibunya sudah KB, pasang KB atau tidak. Kita sekarang punya program KB pasca salin. Kenapa? Penting untuk memiliki spacing jarak kelahiran antar anak minimal 2 tahun. Itu jadi KB spacing, KB postpartum itu diberikannya sebelum 40 hari berarti. Ya, seharusnya sebelum 40 hari. Gitu dia. Karena kan biasanya sampai umur 40 hari ibunya kan biasa, baik ibu mau bapak masih puasa, tidak berhubungan badan. Nah, jadi disitulah yang tepat untuk dipasang KB seperti itu. Nanti kalau sesudah itu, kalau udah lewat nanti kita punya kelupaan. Gitu. Dan program yang sekarang dengan KB pasca salin sebenarnya kan lebih mudah ya. Maksud saya secara prosedur lebih mudah, risikonya minimal. Terus ibunya nanti tidak akan lupa. Kalau dulu pakai sistem pil, suntik, suka lupa kan. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu diingat, yang perlu kita sebagai masyarakat ataupun tenaga kesehatan, yang penting apa yang harus dilakukan pada masa kehamilan, persalinan, melahirkan, masa setelah melahirkan dan juga untuk bayi. Sama satu adalah yang saya ingatkan adalah pada saat hamil ada program namanya P4K, perencanaan, persalinan, dan komplikasi. Pemerintah menyiapkan itu biasanya ada stiker. Itu bukan stiker cuma untuk ditempel di pintu, bukan, ada artinya stiker itu. Di dalam stiker itu dituliskan siapa nama ibu, golongan darahnya apa, siapa, di mana nanti rencana melahirkan, dan siapa calon pendonor darahnya. Itu penting, sangat-sangat penting. Karena kita mempersiapkan kalau terjadi kejadian yang terburuk, kita tahu apa yang sudah harus dilakukan. Jadi kita punya planning dengan baik. Pastikan ibu selalu membaca buku KIA. Pastikan ibu mendapatkan informasi dari provider. Pastikan ibu bisa selalu mengakses informasi dari provider. Dan pastikan ibu mendapatkan